Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa Wonaibaningrum dengan NIM 1020223000189 dari kelas SI 4708. Dan pada video kali ini, saya akan membuat suatu video singkat mengenai demo ataupun hands-on dari pengoperasian UDU itu sendiri. Dan video ini dibuat untuk memenuhi penugasan dari rekrutmen staf laboratorium ERP. Dan di video kali ini saya akan memilih salah satu modul yang ada pada pengoperasian, yaitu inventaris. Ketika saya klik inventaris, maka saya akan diarahkan ke halaman yang dimana saya diminta untuk mengisi beberapa data seperti nama, kemudian nomor telepon, negara asal, bahasa yang digunakan, dan juga nama perusahaan, dan ada beberapa data lainnya juga. Kemudian apabila saya sudah selesai mengisi data-data tersebut, maka saya akan diarahkan ke halaman stok persediaan, yang dimana di sini saya bisa melihat beberapa kotak-kotak yang berisi dengan grafik, yang dimana ini menunjukkan data sampel dari setiap gudang yang dimiliki oleh Jojoba. Dan di sini Jojoba memiliki 3 gudang, yaitu gudang Jojoba Warehouse Cikini, Jojoba Warehouse Sukapura, dan juga Jojoba Warehouse Bojongsoang. Apabila ingin menambah gudang baru, maka yang perlu dilakukan adalah pergi ke konfigurasi, kemudian klik ke bagian gudang, dan klik ke tombol baru. Dan di sini kita bisa masukkan nama gudangnya sesuai dengan nama gudang yang ada. Misalkan di sini saya menggunakan nama daerah gudang tersebut, misalkan Sukabiros. Kemudian di sini kita juga bisa memberikan inisial atau nama singkat untuk mempermudah nantinya. Misalkan kita beri nama JWSB. Baik. Di sini kita juga bisa checklist. Di sini tersedia checkbox apabila memang gudang ini yang baru saja kita memasukkan mengambil suplai ulang dari gudang yang sudah ada sebelumnya. Kemudian kita bisa cek di sini gudang yang baru saja ditambahkan sudah masuk, ada di bagian paling bawah, dan ini merupakan inisialnya yang tadi saya tambahkan juga. Kemudian di sini kita juga bisa melihat tipe operasinya. Untuk defaultnya sendiri ada 3 hal, yaitu penerimaan, transfer internal, dan juga order pengiriman. Apabila ada tipe operasi yang lainnya dan juga tipe operasi tambahan, maka kita bisa menambahkan tipe operasi dengan mengklik tombol baru ini. Namun, defaultnya memang ada 3 hal ini, yaitu gudang bisa melakukan penerimaan, transfer internal, dan juga order pengiriman. Kemudian selanjutnya ada lokasi, yang dimana ini menandakan tipe lokasi tiap cabang gudang itu apa sih? Dan di sini saya memilih tipe lokasinya itu yaitu lokasi internal, karena memang gudang yang ditambahkan tadi masih dalam jangkauan Jojoba atau masih dalam milik gudang Jojoba itu sendiri. Kemudian inventory atau persediaan sendiri itu identik dengan barang yang disimpan. Tentunya kita harus menambahkan barangnya dengan klik produk di sini. Kemudian mengklik, dan di sini Jojoba sudah memiliki salah satu produk, yaitu wool sweater dengan harga 300.000 dan ada 26 stok saat ini, 26 unit stok saat ini. Apabila ingin menambahkan produk baru, maka bisa klik tombol baru, kemudian kita bisa mengetikkan nama produknya, misalkan Bini Hangat. Kemudian tipe produknya apa? Karena ini merupakan barang, maka saya klik barang. Kemudian harga jualnya misalkan di harga 260.000 dan juga modalnya ada di 132.700. Untuk kategorinya di Bini, ini kita juga bisa menambahkan kategori secara manual dengan mengklikkan tombol baru juga. Misalkan kita menambahkan kategori aksesoris, simpan dan tutup, maka akan tertambah kategori aksesoris yang baru saja ditambahkan.
karena ini adalah produknya Bini, maka saya akan memilih kategorinya itu Bini. Dan referensinya ini tergantung. Kalau produknya ada referensi code, maka bisa diisikan, apabila tidak bisa di skip. Untuk barcode juga opsional, tetapi biasanya di gudang itu tiap barang memiliki barcode-nya masing-masing, ada tag penjualannya. Misalkan ini kita random saja, kemudian kita bisa menambahkan gambar untuk mempermudah juga mana gambaran dari produk yang ada di inventory. Dan di sini kita bisa ambil foto dari file yang ada di PC ataupun di device apapun itu. Kemudian saya klik gambarnya dan maka dia akan menambahkan secara otomatis setelah ditambahkan. Kemudian kita juga bisa melakukan input stok persediaan. Misalkan apabila kita ingin mengirim suatu barang, biasanya memang ada berat dan juga volume yang harus diinput ke dalam sistem agar bisa memperkirakan berapa ongkir yang perlu dibayarkan oleh customer ke pihak ekspedisi. Misalkan ini beratnya ada di 0,5, kemudian volumenya mungkin ada di 0,10, lamanya mungkin ada di 2 hari. Nih, kita juga bisa menambahkan keterangan untuk tanda terima, deskripsi untuk order pengiriman, dan juga deskripsi untuk transfer internal. Dan rutenya sendiri kita juga bisa lihat di diagramnya. Dan di sini kita juga bisa mengkonfigurasikan tata letak dokumennya. Misalkan latar belakangnya ada logo demo kah, atau kosong, kemudian teksnya fontnya apa, warnanya apa, alamatnya mana, tagline-nya apa, dan yang lainnya apabila memang dokumen ini diperlukan. Tapi memang diperlukan. Kemudian, apabila sudah, maka bisa klik lanjutkan. Dan di sini ada sebuah diagram atau laporan rute produk yang dimana ini menunjukkan bahwa dari partners atau vendors itu melakukan pengiriman dan akan diterima oleh JWC atau warehouse Cikini atau tempat untuk menyimpan stok. Kemudian di sini alurnya dari gudang akan dikirimkan ke customers melalui order pengiriman seperti itu. Dan kita bisa cetak sebagai laporan yang bisa dikirimkan, misalkan laporan rute produknya seperti apa gitu apabila diperlukan. Kemudian tadi produk. Nah, ini dia. Ini adalah Bini yang tadi baru saja saya tambahkan. Kemudian untuk stok persediaannya kita bisa menambah kuantitasnya berapa dengan klik update kuantitas. Misalkan kuantitasnya ada di 30 pieces. Kemudian kita pergi ke produk dan dia langsung terupdate, yaitu ada 30 unit stok yang ada di tangan atau yang ada di gudang. Kemudian selanjutnya kita juga bisa melakukan pengiriman di Odoo dengan pergi ke operasi lalu pengiriman. Dan ini dilakukan ketika memang ada pengiriman yang harus dilakukan, mungkin dari gudang ke customer atau gudang satu ke gudang lainnya. Jadi kita hanya perlu mengklik tombol baru, kemudian tuliskan alamat tujuannya misalkan di Sukapura, dan dikirimkan dari Jujubah Warehouse Cikini dengan tipe operasinya itu order pengiriman. Nah, lokasi sumbernya adalah JWC, yaitu inisial dari Jujubah Warehouse Cikini. Tanggalnya adalah hari ini, jamnya sekarang, dan kemudian kita bisa menambahkan produk yang ingin dikirimkan apa saja. Di sini misalkan Bini hangat dan juga wool sweater. Misalkan ada di 4 pieces dan juga 2 pieces. Kemudian selanjutnya apabila datanya sudah benar, maka kita bisa tandai sebagai to do atau siap untuk dikirimkan.
Nah, apabila kita klik siap untuk to do tadi, maka statusnya akan menjadi siap di sini. Dan juga akan ada muncul status ketersediaan produk itu tersedia. Dan apabila kita klik validasi, maka itu berarti produknya telah selesai dikirimkan. Dan kita bisa cetak juga untuk notanya melalui fitur cetak. Nanti akan seperti ini bentuknya. Ada berapa unit dan juga produknya namanya apa. Gitu. Kemudian kita bisa lihat di bagian operasi pengiriman. Nah, ini yang baru saja kita lakukan yaitu dari warehouse JWC dan statusnya selesai karena memang sudah berhasil dikirimkan. Dan di sini kita juga bisa melakukan banyak hal seperti penerimaan, misalkan penerimaan barang dari vendor ataupun dari gudang lain yang memang perlu didokumentasikan dan harus didokumentasikan. Kemudian ada juga secara internal, yaitu transfer antar gudang mungkin ya. Kemudian ada penyesuaian, kita bisa melakukan penyesuaian inventaris fisik dan di sini bisa melihat stok sisa dari produk yang ada di inventory atau stok persediaan. Di sini ada beanie hangat dan juga wool sweater dan kuantitasnya ada di 26 dan 24. Karena tadi sudah dia akan berkurang otomatis karena tadi kita sudah melakukan pengiriman. Kemudian bisa juga melakukan pembuangan. Ini dilakukan apabila memang harus dilakukan pembuangan untuk produk yang mungkin tidak layak atau sudah out of trend atau memang sudah tidak diperlukan lagi, maka kita bisa mendokumentasikannya dalam penyesuaian dan di pembuangan. Kemudian juga ada replenishment. Sini akan muncul proposisi smart replenishment berdasarkan forecast inventaris. Nanti akan bisa terlihat seperti apa grafiknya atau detailnya, flow-nya seperti apa. Mungkin yang bisa dilakukan, di sini juga terdapat laporan stok, lokasi, sejarah pergerakan, dan juga analisis pergerakan. Di sini kita bisa memantau stoknya, ada berapa jumlahnya, dan juga ada berapa jumlah yang ada di tangan, dan juga ada beberapa barang yang masuk dan barang yang keluar, seperti itu. Kemudian, di sini kita juga bisa melakukan filter, ingin melakukan filter berdasarkan kategori atau berdasarkan warehouse-nya. Dan di sini juga bisa melakukan filter berdasarkan tanggal juga. Kemudian selanjutnya di bagian laporan kita juga bisa melihat laporan untuk lokasinya, di mana produk ini disimpan. Dan untuk wool sweater dan juga beanie hangat ternyata disimpan di lokasi JWC atau Jojoba Warehouse di Cikini. Kemudian bisa juga melihat sejarah pergerakannya seperti apa, inbound and outbound-nya. Kemudian bisa juga melihat analisis pergerakannya seperti apa. Dan ini akan berupa bentuk seperti tabel ini ya. Jadi lebih mudah untuk dilihat. Ada kuantitasnya berapa, hitungnya berapa, dan seterusnya. Dan berdasarkan bulan ya. Kita bisa lihat di sini bisa berdasarkan tipe operasinya kah, atau bisa berdasarkan picking dan lain sebagainya, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga penjelasan yang saya lakukan cukup jelas dan sudah menggambarkan bagaimana demo penggunaan Odoo khususnya pada bagian inventory. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.